Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu keempat ini anak-anak kelas 5 sudah masuk ke tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Bicara soal udara bersih bagi kesehatan, perlu kalian ketahui bahwa manusia, hewan ataupun tumbuhan tidak bisa hidup tanpa melakukan pernafasan. Coba sekarang kalian bayangkan, jika 1 jam saja kalian tidak melakukan pernafasan. Jangankan 1 jam, 5 menit saja kalian tidak melakukan pernafasan, kalian akan kesakitan. Pada organ pernafasan manusia, udara atau oksigen yang kalian hirup sebelum masuk ke paru-paru, oksigen tersebut melewati beberapa saluran di dalamnya. Di video ini, Ibu akan menjelaskan satu persatu organ yang dilewati oleh oksigen tersebut beserta fungsinya. Selain untuk pernafasan manusia, Ibu juga akan membahas sistem pernafasan pada hewan, antara ikan, amfibi, reptil, dan lain sebagainya. Dan di hari Senin ini, seperti biasanya, sesuai jadwal mata pelajaran kita akan membahas 2 materi, yaitu tematik dan bahasa Inggris. Simak video ini baik-baik ya, dari awal hingga akhir. Jangan lupa catat poin-poin pentingnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Untuk tema 1 dan bahasa Inggris akan Ibu jelaskan satu persatu. Di tema 2 ini kita masuk ke subtema 1. Untuk pembelajaran di hari Senin kita masuk ke pembelajaran 1 dan 2. Oke, kita langsung bahas satu persatu, yaitu kata tanya. Ada yang tahu apa itu kata tanya? Anak-anak, bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Nah, setiap bacaan memuat tema atau inti dari sebuah permasalahan. Tema tersebut dikembangkan menjadi sebuah permasalahan yang memuat beberapa hal. Hal tersebut dapat disingkat menjadi 5W plus 1H. 5W plus 1H itu singkatan dari what, when, where, who, why, dan how. Jika di bahasa Indonesia diubah menjadi apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Untuk kata tanya apa, fungsinya yaitu untuk menanyakan suatu benda atau barang. Contohnya, apa jenis peliharaan yang dipelihara Doni? Untuk kata tanya siapa, fungsinya yaitu untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa nama teman sebangkumu? Untuk kata tanya di mana, fungsinya yaitu menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu bersekolah? Di mana tempat tinggalmu? Seperti itu. Untuk kata tanya kapan, berfungsi untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan terakhir kali kamu berolahraga? Untuk kata tanya mengapa, fungsinya yaitu untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa kamu harus belajar? Mengapa kamu harus bernafas? Seperti itu. Untuk yang terakhir, kata tanya bagaimana. Bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan keadaan. Contohnya, bagaimana kabar keluargamu? Seperti yang Ibu katakan di awal video tadi, kita akan membahas sistem pernafasan hewan juga. Nah, baik itu ikan, amfibi, cacing tanah, burung akan kita bahas satu persatu. Bahasan yang pertama, kita akan melihat sistem pernafasan hewan ikan terlebih dahulu. Bisa kalian lihat gambar di sebelah kiri ini adalah contoh dari insang ikan. Nah, ikan bernafas menggunakan insang. Proses pernafasan ikan terjadi secara menutup dan membukanya mulut bergantian serta menutup dan membukanya insang. Insang sendiri berada di sebelah kiri dan sebelah kanan
dari kepala ikan. Proses pernafasan ikan tersendiri ada 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Untuk inspirasi yaitu mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Untuk yang ekspirasi kebalikan dari inspirasi. Ekspirasi adalah mulut ikan menutup dan tutup insang terbuka sehingga air keluar dan terjadi pertukaran gas. Hewan yang selanjutnya akan kita bahas yaitu sistem pernafasan hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di 2 tempat, yaitu di darat dan di air. Contohnya yaitu katak sendiri. Nah, katak ini hidup di 2 tempat, di air dan di darat. Alat pernafasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Ketika dia masih menjadi kecebong, dia bernafas menggunakan insang yang berada di luar tubuhnya. Ketika dia menjadi katak dewasa, dia sudah bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Dan perlu kalian ketahui bahwa kulit katak selalu basah. Fungsinya untuk memudahkan menyerap oksigen dari udara. Hewan yang selanjutnya akan kita bahas yaitu hewan cacing tanah, sistem pernafasan hewan cacing tanah. Cacing tanah sebenarnya tidak memiliki organ pernafasan khusus dan cacing tanah ini bernafas menggunakan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah sehingga dapat menyerap oksigen dan sebagai tempat pengeluaran karbon dioksida. Di sini letak terjadinya pertukaran antara O2 dan CO2. O2 ini sebagai oksigen, CO2 sebagai karbon dioksida. Perlu kalian ketahui bahwa permukaan kulit cacing selalu tipis dan basah serta berlendir. Fungsinya untuk mempermudah menyerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulit, kemudian diikat oleh pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Selanjutnya, ada sistem pernafasan burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernafas menggunakan paru-parunya saja. Dan saat tidak terbang, burung juga menghirup udara yang sebanyak-banyaknya serta akan disimpan pada kantong udara di sebelah sini. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Jadi intinya ketika burung tidak terbang, burung melakukan pernafasannya yaitu udara masuk melalui hidung, lalu masuk ke paru-paru dan kantong udara. Nah, untuk ketika burung terbang, burung bernafas dengan cara mengalirkan udara yang ada di kantong udara melalui gerakan sayapnya. Nah, gerakan kedua sayap ini menyebabkan kantong udara mengembang dan mengempis sehingga udara dapat masuk ke paru-paru. Jadi ini perbedaan antara burung ketika tidak terbang dan burung ketika terbang. Yang selanjutnya ada pernafasan hewan serangga, contohnya belalang, lalat, kupu-kupu, nyamuk. Serangga bernafas menggunakan trakea. Ini adalah contoh wujud dari trakea. Trakea yaitu pembuluh-pembuluh halus yang bercabang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Dari sini sampai sini dipenuhi oleh trakea. Dan bermuara pada stigma. Nah, stigma sendiri adalah lubang yang terletak di sisi bagian kiri dan kanan serangga yang berfungsi untuk jalan keluar masuknya udara. Untuk sistem pernafasan serangga sendiri ada 3 tahap. Yang pertama inspirasi, yaitu udara luar masuk melalui spirakel menuju trakoel sampai ke sel-sel tubuh.
ada pertukaran gas. Nah, pertukaran gas ini terjadi pada trakoel di sebelah sini. Yang selanjutnya ada ekspirasi. Ekspirasi ini karbon dioksida akan menuju ke trakea dan keluar menuju spirakel. Yang selanjutnya ada mamalia. Mamalia perlu kalian ketahui, mamalia ada hewan yang hidupnya ada di air dan ada yang hidup di darat. Dan dua-duanya ini sama-sama bernafas menggunakan paru-paru. Mamalia yang hidup di air dapat bertahan hidup agak lama. Ketika kehabisan nafas, hewan tersebut akan muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Itulah sebabnya mengapa paus dan lumba-lumba sering keluar atau loncat ke atas atau ke permukaan air, yaitu itu artinya dia sedang mengambil oksigen. Dan perlu kalian ketahui bahwa paus dan lumba-lumba memiliki lubang berkatup di atas kepalanya, ada di sebelah sini. Ada lubang berkatup. Nah, saat mamalia menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia muncul ke permukaan air, katupnya akan terbuka. Dan saat itulah mamalia menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang selanjutnya, yang terakhir ada reptil. Contoh dari hewan reptil yaitu ada ular, kadal, cicak, kura-kura, dan biawak. Reptil sendiri bernafas menggunakan paru-paru. Hewan reptil umumnya udara masuk saat bernafas, umumnya udara masuk melalui lubang hidung menuju ke trakea dan ke bronkiolus dan terakhir akan ke paru-paru. Mekanisme pernafasan kura-kura dan penyu dibantu oleh permukaan epitelium. Epitelium lembab di sekitar kloaka. Reptil yang sering berkubang di air seperti buaya memiliki lubang hidung yang dapat ditutup saat menyelam sehingga air tidak masuk ke paru-paru buaya. Oke, kalau kalian tadi sudah belajar tentang sistem pernafasan pada hewan, sekarang kita beralih pada sistem pernafasan pada diri kalian sendiri, yaitu manusia. Sistem pernafasan pada manusia secara garis besar terdiri atas paru-paru dan susunan saluran yang menghubungkan paru-paru dengan yang lainnya, yaitu ada rongga hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, cabang batang tenggorokan, anak cabang batang tenggorokan, dan yang terakhir masuk ke paru-paru. Sesuai janji Ibu di awal tadi, Ibu akan membahas sistem pernafasan manusia satu persatu setiap organnya beserta fungsinya. Organ yang pertama ada hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali kalian bernafas. Nah, di dalam dinding hidung ini terdapat bulu-bulu halus. Fungsinya untuk menyaring kotoran dan udara yang kalian hirup. Rongga hidung berlapis lendir dan di dalamnya terdapat kelenjar minyak serta kelenjar keringat. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Selain bernafas melalui hidung, udara juga bisa masuk keluar melalui mulut. Selain lewat hidung juga bisa masuk mulut udara yang kalian hirup. Nah, biasanya bernafas lewat mulut dilakukan ketika kalian membutuhkan udara yang sangat banyak dan saat hidung sedang mampet atau tersumbat karena flu. Lanjut ada faring. Faring ini letaknya di sini. Faring atau biasa disebut dengan tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernafasan lain yaitu trakea.
Nah, faring ini merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Pada faring terdapat laring atau tekak. Nah, fungsi laring ini terdapat pita suara, dan jika pita suara tersebut bergetar, maka terjadi atau terdengar sebagai suara. Nah, sebenarnya fungsi utama faring ini adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar dan masuk, juga sebagai jalan makanan dan minum yang kalian telan. Selanjutnya ada laring. Laring merupakan saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis yang terletak di ujung bagian pangkal laring. Nah, fungsi utama laring sendiri yaitu untuk menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Pangkal tenggorokan atau laring dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorokan yang disebut epiglotis. Pada waktu menelan makanan, katup tersebut akan tertutup, dan pada waktu bernafas katup tersebut akan terbuka. Selanjutnya ada trakea. Trakea adalah batang tenggorokan. Ini adalah trakea. Trakea atau batang tenggorokan merupakan pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Terletak pada bagian leher dan rongga dada. Dinding trakea tipis dan kaku serta dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Dan bagian dalam rongga bersila yang fungsinya untuk menyaring benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Nah, batang tenggorokan atau trakea ini dibagi menjadi dua. Di dalam paru-paru, cabang tenggorokan bercabang menjadi saluran yang sangat kecil disebut bronkiolus. Ujung bronkiolus berupa gelembung kecil yang disebut alveolus. Next ada yang namanya bronkus. Ini adalah bronkus percabangan. Oke ya, bercabang menjadi dua bagian yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkus lobaris, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Cabang-cabang yang paling kecil untuk masuk ke dalam gelembung paru-paru disebut alveolus. Next ada paru-paru. Paru-paru terdapat di dalam rongga dada di bagian atas diafragma. Ini diafragma, ini paru-paru berada di atas diafragma ya. Nah, paru-paru ada dua. Ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kiri terdiri atas 2 gelembir, sedangkan paru-paru kanan terdiri atas 3 gelembir. Paru-paru terdapat cabang bronkus yang disebut bronkiolus. Bronkiolus juga memiliki percabangan lagi yang jumlahnya sangat banyak, membentuk alveolus. Dan di dalam alveolus ini alveolus, terjadi pertukaran antara O2 dan CO2. Setelah itu, darah akan mengedarkan ke seluruh tubuh. Kalian sudah memahami organ-organ pernafasan manusia serta fungsinya. Sekarang kita membahas urutan sistem pernafasan dari mulai kalian hirup sampai kalian keluarkan lagi ada urutannya. Urutannya yaitu seperti ini. Proses pernafasan bermula dari masuknya udara bebas ke dalam hidung. Bisa kalian bayangkan? Nah, usahakan udara yang kalian hirup itu bersih,
agar kesehatan paru-paru tetap terjaga. Setelah dari hidung, udara disaring sehingga debu dan kotoran yang berasal dari udara bebas tidak masuk ke paru-paru kalian. Dari rongga hidung, udara masuk ke tenggorokan. Tenggorokan bercabang menjadi dua, menuju paru-paru kanan dan menuju paru-paru kiri. Udara berkumpul pada alveolus dan terjadi pertukaran antara O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Oksigen akan dibawa oleh sel-sel darah ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui rongga hidung. Selanjutnya kita akan belajar tangga nada diatonik mayor. Diatonik mayor, ada yang tahu apa itu? Anak-anak, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dalam seni musik tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonik dan pentatonik. Tangga nada diatonik adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak tangga nada, yaitu 1,5. Nada-nada piano dan organ termasuk sistem diatonik. Tangga nada diatonik disebut juga tanda nada mutlak. Artinya tangga nada yang disusun nadanya terdiri atas semua jenis nada. Untuk ciri-cirinya ada bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do dan mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, dan setengah. Untuk contoh dari lagu diatonik mayor ada Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Indonesia Jaya, Garuda Pancasila, dan yang terakhir Mars Pelajar. Dari contoh lagu-lagu tersebut memiliki ciri-ciri sesuai dengan nada diatonik mayor. Untuk yang selanjutnya kita akan belajar bahasa Inggris tentang profesi atau pekerjaan. Simak video selanjutnya. Professions. Student, murid. Teacher, guru. Lecturer, dosen. Doctor, dokter. Nurse, perawat. Dentist, dokter gigi. Policeman, polisi. Driver, supir. Pilot, pilot. Soldier, tentara. Secretary, sekretaris. Fisherman, nelayan. Farmer, petani. Reporter, wartawan. Tailor, penjahit. Sailor, pelaut.
Dancer, penari. Painter, pelukis. Singer, penyanyi. Mekanik, montir. Carpenter, tukang kayu. Bricklayer, tukang batu. Chef, koki. Stewardess, pramugari. Oke, itu saja materi yang bisa Ibu berikan di hari Senin ini, 2 mata pelajaran tematik dan bahasa Inggris. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan kepada kalian, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan pada hari Senin ini. Semangat belajar anak-anak kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.